Cek. Cek. Oke, sambil kita cek sound system, sound saya harap tidak ada masalah ya. Coba Ibu bisa tes mic-nya. Cek 112 cek. Oke, berarti bagus ya. Bagaimana Pak Demsi? Lumayan. Baik, shalom, selamat malam buat semua saudara-saudara saya di channel YouTube Pendeta Mel Atok. Kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Kita semua masih ada sampai saat ini, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi mutlak kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan seperti yang saya janjikan bahwa di malam ini saya akan melakukan live di channel ini untuk berbagi cerita, berbagi kesaksian, pengalaman orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan malam ini ada seorang mu'alaf yang kemudian kembali lagi menerima Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus hari-hari ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada malam ini, kiranya kita terus meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhanlah yang beracara sehingga acara kita berkenan kepada Allah. Mari saya ajak semua saudara-saudara untuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Malam ini Tuhan, karena kemurahan Allah yang dahsyat, hamba-Mu bersyukur diizinkan untuk berbagi berkat lagi bersama hamba-Mu, seorang mu'alaf yang kemudian kembali lagi kepada Tuhan. Kami semua orang berdosa, kami tidak layak. Kami tahu bahwa pelayanan sekecil apapun termaksud kesaksian seperti ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala motivasi sikap hati yang tidak berkenan kepada Allah, kami mohon Tuhan membersihkan kami dari semuanya itu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kesaksian kami benar-benar memberi dampak sukacita, dorongan, kekuatan bagi saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul yang ada di tampilan depan video ini saya memberikan judul Siti Zara mualaf sedang sholat justru berdoanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sampai itu bisa terjadi dengan saudari kita yang di sebelah ini, dan bagaimana perjalanan imannya. Kita akan mulai memberikan pertanyaan dan beliau akan bicara lebih banyak seputaran pengalaman hidup beliau. Shalom, selamat malam Ibu Baby. Selamat malam Bapak, shalom semua. Baik Ibu Baby, seperti yang saya sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa Anda ini waktu menjadi mu'alaf itu diberi nama Zara atau ada Siti Zaranya. Tapi sebelum kita membahas seputaran inti dari tema, kok bisa waktu sholat tapi panggilnya Tuhan Yesus, ingat doa Bapa kami dan lain sebagainya, itu bagaimana ceritanya. Tapi sebelum sampai di situ mungkin Ibu bisa berbagi dahulu bagaimana kok bisa masuk Islam waktu itu. Saya beri kesempatan, silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Gembala dan puji Tuhan sekali. Kalau saya bisa bersaksi di tempat ini dan dimanapun saya ditempatkan, semua memang mutlak anugerah Tuhan. Dan Bapak saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan saya membanggakan masa lalu saya, tetapi saya percaya bahwa dari hal-hal buruk yang pernah menjadi pilihan hidup saya meninggalkan Tuhan, sekarang bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan semoga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara saya di luar sana yang sedang menonton YouTube channel Bapak malam hari ini. Singkat cerita, saya ini
di umur 18 tahun waktu itu, memang masih sangat remaja Bapak. Oke. Sebagai remaja saya lahir dari keluarga yang pertama broken home pasti, Ya. lalu saya menyalahgunakan kebebasan tersebut, saya sangat bebas bergaul dan pergaulan saya memang sangat bebas Bapak. Ya. Sehingga bertemu dengan mantan suami saya. Oke. Jadi kalau saya menjadi seorang muslim pada tahun berapa ya, saya masih umur 19 tahun kalau saya tidak salah. Sekitar tahun 2012 waktu itu memang itu karena mohon maaf ya, itu bukan hidayah tetapi kondisi dan keadaan yang membuat saya harus menjadi seorang muslim. Dan sebelumnya saya juga bukan seorang Kristen yang seperti sekarang Bapak. Saya anak remaja yang memang masih mencari jati diri dan masih mencoba-coba, bukan tidak ada. Waktu saya berhubungan dengan mantan suami saya menjadi pacar saya pada waktu itu, memang sudah di ultimatum sama keluarga dan orang tua, walaupun keluarga dan orang tua saya bukan Kristen yang saleh. Tapi kalau urusan beda agama mereka keras. Benar, mereka masih bilang, Kak jangan sampai ini ya. Jadi saya masih karena masih remaja Bapak, jadi saya masih melawan karena saya bilang, kan ini cuman main-main begitu. Masih ini kan cuman kita berteman biasa. Tetapi itu karena saya salah gunakan kepercayaan keluarga saya, orang tua saya, sehingga saya jatuh ke dalam dosa itu. Dan boleh saya bilang saya jatuh ke dalam dosa seks bebas. Dosa di mana dosa melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan saya mau jujur malam hari ini, luar biasa, bahwa itu yang saya lakukan dulu dengan mantan suami saya. Kita melakukan itu dan seingat saya dia memang sudah ingin menikah karena dia umur 23 tahun kalau saya tidak salah ya, saya tidak salah ingat. Lalu di umur 19 tahun kita pacaran sekitar 1 tahun lebih. Jadi saya menemukan diri saya hamil Bapak. Saya hamil, lalu saya bilang ke beliau, ke mantan suami saya pada waktu itu, ya dia mau menikahi saya. Sebagai sosialisasinya saya merasa senang karena bertanggung jawab. Karena pada waktu itu jujur saja teman-teman saya, umuran saya itu ditinggal sama pasangan mereka. Jadi karena pergaulan saya yang sangat bebas, jadi saya melihat, wah saya ada yang tanggung jawab nih gitu kan. Jadi lumayan dong begitu. Tapi ternyata saya tidak mengingat saya tidak berpikir panjang. Dampaknya adalah saya harus masuk Islam karena waktu itu saya berpikir kita pacaran terus tidak ada komitmen. Saya harus masuk Islam, dia harus masuk Kristen. Saya berpikirnya, mohon maaf Bapak, ini tidak mungkin hamil gitu karena saya masih kecil waktu itu ya. Bukan kecil, saya tidak bilang masih kecil juga, maksudnya masih remaja dan saya masih mau mencoba-coba ya. Jadi pada akhirnya keluarga saya tahu, mereka sangat kecewa. Mama saya sangat kecewa walaupun kita bukan keluarga Kristen yang taat ya Bapak, tetapi namanya orang tua. Beliau sangat sedih dan kecewa. Dan singkat cerita kita menikah. Saya masih ingat saya diislamkan 2 kali. Kenapa 2 kali? Jadi pada waktu itu sebelum pernikahan saya diislamkan di rumah mantan suami saya. Itu caranya bagaimana? Saya jujur saya tidak tahu. Jadi pertama itu untuk waktu itu pertama kali saya diajak untuk menyebut 2 kalimat syahadat. Dan memang saya jujur itu tidak ada paksaan, tidak ada apapun. Saya karena memang kondisinya saya sudah harus menerima karena saya mau anak saya ada yang tanggung jawab. Seperti itu. Dan waktu itu hanya yang menjadi saksi adalah mantan suami saya dan kakak perempuannya. Tetapi saya diislamkan oleh pamannya mereka. Tetapi pamannya mereka bukan seorang ustadz kalau saya tidak salah. Jadi mungkin di Islam boleh ya kalau hanya walaupun bukan rohaniawan, hanya umat biasa bisa mengislamkan orang lain. Mohon maaf waktu itu saya juga tidak mengerti Bapak. Waktu itu saya tidak mengerti. Ini karena yang proses pertama ya Bapak ya.
proses. Jadi ada 2 kali proses. Oh. Jadi waktu itu tuh Memang selalu begitu kalau orang mau masuk Tidak, Islam atau tidak. kasusnya ibu aja? kasus saya saja, Oke. tidak. Jadi kasus saya itu ternyata waktu itu saya dimandikan, maksudnya saya mandi sendiri ya. Oh iya, iya. Jadi supaya saya tidak najis lagi. Oke. Lalu saya pakai kerudung, saya menyebut 2 kalimat syahadat. Iya, iya. Waktu itu mantan suami saya dan kakaknya berpikir itu sudah sah. Ternyata waktu mereka ngumpul-kumpul keluarga itu tidak sah. Oh, apa yang Karena di kurang? rumah. Lalu waktu katanya harus di masjid dan harus banyak saksi. Oke. Dan harus diislamkan oleh rohaniawan seperti mungkin ustadz atau ya seperti itulah. Seperti Ustadz. Jadi singkat cerita satu kali saya sama mantan suami saya tidak tahu akan ada pergantian Tunggu nama. dulu, diislamkan yang kedua itu di masjid di Kupang sini? Iya, Oke. masjid saya sudah berusaha sebut. Boleh. Jadi sebelum sampai ke situ Bapak, proses pengurusan pernikahan sudah mulai berjalan. Iya. Walaupun di tengah air mata keluarga saya ya, di tengah air mata keluarga saya dan saya tidak tahu kalau akan ada pergantian nama. Jadi waktu itu saya masih ingat mantan suami saya bilang kita harus cari nama buat kamu. Saya bilang kenapa harus ganti nama begitu Iya, kan? iya. Karena memang kenapa harus ganti nama? Ini nama saya dari lahir, tidak karena kamu akan menjadi seorang muslim, identitas baru dan lain sebagainya. Ya sudah saya ikut saja walaupun waktu itu aduh harus seperti ini ya gitu kan. Seperti Pak Wempi kemarin ya, Muhammad Wempi Undanu naik. Tapi agak keras Pak Wempi waktu itu. Kalau Ibu Baby sendiri bagaimana waktu itu? Jadi saya ditanya kamu mau nama apa? Saya bilang saya tidak tahu seperti Iya. itu kan. Jadi kita cari buku nama-nama Arab. Oke. Iya buku nama-nama Arab itu di toko buku Gramedia Bapak. Damai sejahtera. Ada ya buku itu ya? Ada. Jadi nama Zahra itu adalah dipilih oleh mantan suami saya. Saya masih ingat. Saya sangat ingat waktu itu kita naik ke lantai 2 atau lantai 3. Saya lupa waktu itu ada nama-nama. Sebenarnya itu nama-nama bayi ya. Buku nama-nama bayi kan Bapak. Jadi saya diberi nama itu. Kalau tidak salah Zahra itu artinya cantik, bunga atau apalah seperti itu. Apakah ini Zara yang istrinya Ibrahim atau? Mohon maaf untuk sejarah waktu itu saya belum tahu. Oke. Saya belum tahu. Bukan, kalau itu Siti Sahra, bukan Zahra yang Nabi Ibrahim atau yang kita kenal bukan. Abraham, bukan. Ini kayak merek pakaian ya, lama-lama saya Itu lihat. Zara Bapak, Oh, Zara. ya. Bu. Oke, terus sampai di Sampai akhirnya saya katanya ya sudah karena waktu itu saya keren juga ya. Oke, karena dia masih dengan rayuan karena sesuai kamu cantik dan lain sebagainya. Oke. Saya bilang ya sudah ikut saja. Terus ternyata mereka berunding keluarga dan dinamakanlah saya Siti Zahra. Saya bilang saya nggak mau pakai Siti. Saya bilang. takutnya Siti Nurbaya, Datuk Maringgi tersinggung. Jadi saya bilang ya terserahlah. Sampai akhirnya mereka cetak undangan dan nama saya kan Baby Mercy Mataheni. Itu Mataheni adalah nama marga keluarga saya. Yeah. Mataheninya dihilangkan ditambah Zahra di undangan itu. Dan sesuai orang Kupang, orang NTT Bapak tahu sendiri. Itu sangat melanggar norma-norma dan sangat tersinggung. Mama saya paling meledak waktu itu. Saya kenal mama Anda ya. Oke, terus. Sampai undangannya itu dibuang gitu. Kalian pikir kita ini apa? Kita ini masih hidup dan harus pakai nama marga, harus pakai marga gitu kan. Akhirnya kita dinikahkan dan saya boleh jujur waktu ke KUA saya sangat berat sekali Bapak. Beda ya, saya tidak tahu dengan pengalaman orang yang entah di luar dia menikah atau harus masuk Islam dengan sendirinya atau ke agama manapun ya Bapak, bukan hanya Islam saja. Waktu itu saya memang sangat terpaksa. Padahal saya bukan Kristen remaja seperti remaja kebanyakan yang aktif di gereja. Kayak offline dong. Iya. Tidak ada youth yang lain sebagainya Bapak. Saya gereja pun saya rasa aduh yang penting saya masih mau senang-senang Bapak. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Amen. Itu hebatnya Tuhan dan saya sampai kadang-kadang saya berpikir. Tapi dari kecil sekolah minggu Kak? Sekolah minggu pun abal-abal Pak. Maksudnya sayanya yang kadang mau pergi kadang tidak begitu. Ya ada beberapa kegiatan gereja sekolah minggu seperti lomba baca puisi, cerdas cermat. Puji Tuhan saya ikut, saya selalu juara, herannya di situ. Maksud saya dari fenomena Ibu Baby merasa terpaksa sekali lalu saya tanya sekolah minggu. Saya hanya mau kasih tahu bahwa memang tidak sia-sia walaupun
kita menabur di anak-anak Benar. kecil itu tidak sia-sia. Oke, next. Sekolah minggu ya. Sekolah minggu juga dulu itu kalau masih ingat ya saya pergi malu-malu Oke. seperti itu. Dan akhirnya saya menikah. Ada satu hal yang mau saya share. Mungkin saya belum share juga ke Bapak. Silakan. Tapi ini Tuhan yang berbicara, saya percaya. Oke. Di awal saya masuk pernikahan saya mencoba untuk berdoa kepada sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh orang muslim. Saya masih ingat doa itu, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya Engkau benar-benar Tuhan yang harus saya sembah dan Islam adalah agama yang benar yang harus saya pilih, rumah tangga saya maka akan baik-baik saja sampai saya mati. Rumah tangga saya akan seperti sorga. Tetapi jika tidak maka tunjukkanlah ketuhananmu. Saya bilang seperti saya tantang dan itu saya cuma satu kali berdoa. Saya berdoa terus lalu saya mulai diajarkan untuk sholat. Sholatnya harus 5 waktu Bapak. Oke. Dengan keadaan perut saya sudah mulai besar, lalu saya harus puasa. Memang saya jujur sebagai manusia itu berat sekali. Oke. Kadang kita Kristen aja gereja yang 1 minggu sekali aja kita berat. Apalagi ini harus 5 waktu. 5 waktu dan saya tidak sanggup. Oke. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hati di mana seperti tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak klik, tidak connect tetapi apa ya? Ada satu ayat firman yang waktu itu saya ingat dengan benar sekali walaupun saya bukan Kristen yang taat, bahwa tidak ada jalan ke sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak akan doamu sampai kalau tidak di dalam nama Yesus. Jadi pada waktu itu saya berdoa memang benar-benar kepada Allah, tetapi ketika itu saya pikir wah hati saya tidak kena nih, hati saya tidak kena. Lalu kejadian-kejadian yang Tuhan buat dalam rumah tangga saya ya pertengkaran ada ya. Pertengkaran pertama saya masih ingat waktu itu memang pernikahan muda yang bertengkarnya saya sampai panggil orang tua saya bilang saya pulang. Saya pulang, saya duduk di kamar, saya menangis, saya masih kehamilan saya sekitar 5 atau 6 bulan. Saya punya Alkitab dari remaja waktu itu. Siap. Alkitab coklat tapi karena tidak pernah dibuka jadi dia nempel gitu. Saya buka. Saya tidak mengerti, saya menangis sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya menyesal. Waktu itu saya saya melahirkan anak saya di umur saya 20 tahun. Jadi karena pernikahan saya di 19 ya, 21 Januari tahun 2012, lalu saya berumur 20 tahun itu di Maret. Jadi sebelum saya melahirkan saya menangis sama Tuhan. Saya bilang Tuhan saya jauh. Saya ingat sekali saya duduk di kamar, saya pegang Alkitab itu, saya bilang Tuhan Yesus seperti apa. Lalu sebenarnya dari saya pacaran sama beliau, 2 Korintus berapa itu Bapak, sudah mengingatkan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya buka lagi itu. Berarti udah pernah dengar. Sudah pernah dengar, tetapi itulah ketika kita mengeraskan hati dengan firman, jadinya seperti ini begitu. Jadi saya seperti menyesal. Saya menyesalnya saya jalan terlalu jauh. Saya bilang sama Tuhan, bagaimana ini? Dari situ saya ambil keputusan kayak entah itu dari Roh Kudus, entah itu feeling saya sendiri kayak ya udah nanti kalau lu sholat, lu berdoa aja kepada Tuhan Yesus. Kan berdoanya bukan gerakan sholatnya. Itu kan? Jadi saya mulai dari situ saya ambil keputusan, oke saya berdoa. Gerakan tetap sholat, saya tetap sholat. Isi doanya. Saya bilang Tuhan Yesus tolong saya. Cepat kayak gitu. Kadang kalau sudah malas, kalau sudah malas saya, Bapa kami yang dalam kerajaan sorga. Doa Bapa kami. Bapa kami itu yang paling diingat kan. Dulu itu berdoa belum kayak sekarang. Betul. Lancar kayak air. Sekarang ketemu Tuhan itu datengin aja, omongin aja kayak Bapak bilang kan. Karena dia Bapa kita. Dulu Tuhan terlalu jauh buat saya. Sekalipun saya berdoa kepada Yesus, tetapi saya rasa Tuhan jauh Bapak. Sekalipun dia jauh, dia berusaha menjangkau saya. Dari
perasaan-perasaan yang saya rasa. Jadi di samping rumah mantan suami saya itu ada gereja karismatik kecil gerejanya Bapak. Wow. Jadi itu ada dapur. Dapur itu kayak ada kaca nako begitu Bapak. Jadi itu tempat cuci piring. Saya setiap pagi hari Minggu itu saya selalu cuci piring karena tidak ada waktu kan bekerja kan Bapak. Siap. Bekerja. Lalu mantan suami juga bekerja. Saya ada waktu sih setiap pagi saya entahlah kenapa saya selalu bangun pagi. Pujian penyembahan dari gereja karismatik itu bikin saya pulang pulang. Wow. Seperti itu. Entahlah ini pengalaman yang amazing dan dari sini Berarti orang Kristen kalau bilang ada kuasa dalam puji-pujian itu benar. Benar ya? Bapak. Dan di situ saya percaya di bawah kolong langit tidak ada yang kebetulan, termasuk masuk Islamnya saya. Setuju. Tidak mungkin kebetulan. Saya setuju. Karena kalau Tuhan bilang ya sudah lu emang terbuang, saya nggak akan duduk di sini. Depan Benar. Bapak. Begitu. Jadi waktu itu, ini saya baru ingat nih, saya cuci piring terus hampir setiap hari Minggu itu kayak nyanyian, pujian, penyembahan. Pengen ikutnya, jadi kalau mantan suami saya waktu itu kerja di airport, jadi dia perginya pagi, subuh pulang, jadi saya tinggalin, saya datang, saya menangis, saya berlutut, saya bilang, Tuhan gimana cara kembalinya, kalau saya balik saya diceraikan, saya bilang kayak gitu. Ini sudah bukan apa-apa, tapi jujur aja sudah cinta juga, sudah hamil. Kayak saya sangat mencintai mantan suami saya, waktu itu Bapak saya jujur dan dia sebagai seorang suami yang baik, suami yang baik walaupun terlepas dari pertengkaran-pertengkaran yang lain ya. Saya bersyukur saya bertemu dia sehingga saya bisa dekat sama Tuhan Yesus. Wow. Itu yang buat saya tidak pernah menyesali, saya tidak pernah menyesali ketemu dia dan tidak pernah menyesal saya diceraikan dia karena Yesus. Saya tidak pernah. Saya selalu bangga, saya bilang oke, saya bercerai. Saya bangga saya diceraikan bukan karena saya selingkuh, bukan karena suami saya selingkuh, bukan. Betul. Kalaupun saya masih bertahan di Islam, saya tidak akan pernah bercerai dengan dia. Betul. Karena itu memang komitmen saya, walaupun saya belum mengerti. Tetapi itu setiap harinya kita akan berubah terus kan Bapak. Jadi dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Setuju. Singkat cerita kita berjalan sekitar berapa tahun ya, hampir 3 tahun karena saya menikah di 2012. Di 2014 akhir, saya harus cerita ini dan ini adalah kejujuran. Saya bertemu, mungkin ini cara Tuhan, seseorang, jadi saya kerja di kantor Transnusa, Palapa waktu itu Bapak, ada seorang anak baru, dia sarjana teologi ya, dia sarjana teologi seorang ibu, umurnya tidak beda jauh dari saya, masih muda, lalu waktu itu saya tidak mengerti vision atau penglihatan, saya tidak mengerti ilmu teokratis dan lain, saya tidak mengerti sama sekali. Dia datang dan dia bilang sama saya, waktu itu kebetulan anehnya dia ditempatkan di samping saya untuk jadi partner saya ya Bapak ya. Dia tanya kamu sudah menikah ya, saya bilang saya sudah menikah ada anak saya. Kamu bahagia? Saya bahagia. Dan dari pengalaman saya itu saya mengerti bahagia dan sukacita seperti yang Bapak bilang itu memang beda. Saya selalu bertengkar dengan mantan suami saya itu, beta sonde bahagia. Selalu omong itu. Iya, padahal dia selalu memenuhi pokoknya lu mau jalan kemana, lu mau makan apa selalu ada. Dia juga tidak selingkuh. Tidak, dia setia, dia mencintai saya pada waktu itu. Yes. Ya saya tahu itu. Anak saya kebutuhan kita terpenuhi, tapi saya rasa ada yang kurang, ada yang kosong, saya bilang seperti itu. Dan saya tidak mengerti, saya tidak tahu kalau itu ternyata yang kurang adalah sukacita. Amin. Nah saya percaya bahwa sukacita itu dari sorga Bapak. Mutlak. Lalu si ibu ini bilang kepada saya, dia mulai injili saya. Teman kantor yang baru. Dia mulai injili saya ya. Dia mulai injili saya perlahan demi perlahan dia Tuhan injili. Tuhan berkati itu ibu. Lalu dia anehnya dia bilang sama saya, suamimu itu sering sakit ya. Ini saya aneh juga. Sakitnya di bagian kepala ya. Iya, saya bilang seperti itu. Dia diem. Terus anak saya waktu itu tuh sering sakit Bapak juga. Jadi uang itu habis di semua dokter di Kota Kupang nih, aneh. Padahal saya tuh yang namanya kita anak pertama ya Bapak, kita mau berikan yang terbaik, apalagi saya bekerja, mantan suami saya bekerja. Jadi saya kasih yang terbaik, tapi kok anak ini selalu sakit. Itu yang saya heran. Dia juga bilang gini, anakmu sering sakit ya. Yang saya ingat dia bilang gini, baby, kamu dibayar lunas. Kamu dibayar mahal. Kamu rela ganti Tuhanmu
hanya karena kamu mencintai manusia. Kamu jangan bikin Tuhan cemburu, suamimu sering sakit, entah itu ancaman atau apa saya tidak mengerti, tapi dari kata-kata itu bikin saya jadi Iya, secara ini kan insecure. baru kenalan. Benar. Dia juga enggak tahu duduk berdiri Benar. Ibu Saya bilang, Baby. Kak, kenapa Kak bisa tahu gini? Jadi akhirnya saya mulai cerita. Iya. Jadi dia bilang, makanya saya cerita, makanya dia bilang, kamu tahu Yesus itu bayar kamu dengan nyawa. Wow. Nyawa, yang bikin merinding, yang bikin insecure waktu itu Bapak dia bilang gini, nyawa bisa diganti nyawa. Maksudnya saya tidak mengerti. Kalau kamu tetap bertahan seperti ini, bisa salah satu diambil. Bisa suami atau anakmu yang paling dicintai, yang bikin kamu meninggalkan Yesus itu yang diambil. Saya waktu itu sampai tidak tidur selama 3 bulan. Suami saya sampai bilang, lu kenapa? Tidak tidur nih maksudnya susah tidur ya? Maksudnya saya susah tidur, jadi saya tidur sama mereka berdua sebagai seorang istri ya. Iya. Saya lihat Ini kok, kalau satu mati. aduh kayak saya tidak sampai ada satu mimpi. Ini mimpi yang saya mungkin akan tidak pernah lupa sampai saya mati. Oke. Tetapi ada seseorang yang pernah bilang, itu Roh Kudus memang bekerja. Oke. Jadi mimpinya itu saya meninggal. Oh waktu itu saya tuh sering insecure sendiri kayak abis sholat, saya tetap menjalankan kehidupan Islam saya dengan mantan suami saya. 5 waktu lah pokoknya. Tidak 5 waktu juga, bolong-bolong. tidak 5 waktu juga. Ya, Karena yang doakan wanita pun ya kadang-kadang. Oke, terus? Waktu berdoa pertama pun tuh berat ya, karena 4:30 sudah harus. Tapi Itu sekarang bahasa Arab. Iya, karena tapi sekarang Tak tuh usah praktek di sini. ngomong Tak les usah, tak 4:30 tuh. tak usah ini. Yang penting sebelum kayak Daud bilang kes bangun pajak. Wow. Itulah cinta dan Tuhan tuh menghanguskan semua. Oke. Jadi waktu itu saya bilang, Kak kalau Be mati ini gimana? Oh, karena sudah ada pertanyaan, Beb lu menjalani dua kehidupan dan firman yang datang waktu itu tuh orang yang hidup mendua hati tuh hidupnya bimbang, tidak tenang dan itu yang terjadi. Iya. Kamu tidak bisa menyembah kepada Allah yang hidup dan kepada Mamon. Entah apa ya waktu itu saya hanya ingat waktu itu saya tidak mengerti maksudnya seperti apa. Tapi masih Tetapi ingat itu yang sampai datang. sekarang. Berarti memang luar biasa Tuhan bekerja. Saya boleh bilang, saya bukan ingat, tetapi itu yang datang kepada Tertanam, saya. ya. Itu yang datang, firman itu yang datang. Saya bukan ahli Alkitab seperti yang di awal saya ceritakan tadi Bapak. Iya. Saya bukan orang Kristen yang taat. Betul. Sampai akhirnya suami saya kamu sholat. Saya cuma bilang, Kak, I didn't find anything. Saya tidak menemukan apa-apa dari sholat. Saya harus berdoa dan aturan Islam itu adalah kamu sholat, kamu harus berbahasa Arab. Karena kata suami saya waktu itu bahasa Arab itu adalah bahasa sorga. Saya bilang tidak masuk di akal. Lalu bagaimana dengan orang Chinese, orang-orang Rusia yang lain-lain? Menurut kamu Tuhan tidak mengerti kah kalau mereka tidak bisa bahasa Arab? Lalu bagaimana saya yang tidak bisa bahasa Arab? Kamu harus belajar. Wow. Saya bilang it's too difficult buat saya dan saya tidak bisa. Saya bilang kayak gitu. Saya mulai cari-cari celah. Jadi saya datang lagi ke teman saya rasa dia adalah kayak jalan keluar ya. Saya bilang, Kak, beta kalau bilang. Teman yang tadi yang iya, penglihatan yang itu. Dia bilang, kalau kamu tidak dobrak pintu depan kamu akan terkurung terus di situ. Wow. Saya bilang, saya tidak mengerti, kamu harus bilang baby. Kamu harus pilih. Tuhan kita itu, dia cuma bilang gini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjadikan kamu tuh bisa membuat pilihan. Dia sudah kasih tanda nih, tinggal kamu pilih. Kamu mau dobrak pintu yang ada di depan kamu, yaitu kamu harus bilang kepada suami kamu tentang apa yang kamu rasakan, atau kamu tetap kayak gini sampai kamu mati. Kadang saya sampai berpikir begini, tunggu lu mati sah, maksudnya suami, kalau lu mati be kembali Kristen. Iya. Sudah ada, jadi hampir 3 tahun saya ingat saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan beta sentuh kuat leh, kemunafikan ini terlalu lama. Oke. Saya bilang seperti itu, terlalu lama saya munafik. Kalau beta mati atau besok-besok Tuhan datang, wah beta bisa jadi kambing dong. Oh yang kiri dan kanan. Iya, itu sudah ada, maksudnya sudah tertanam ya Bapak. Wow. Jadi saya bilang sama mantan suami saya dengan kekuatan,
maksudnya Bapak jujur waktu saya bilang ini nih suami Iyo. yang dipertaruhkan rumah tangga ketika lu bilang Yesus, lu akan yang lu pertaruhkan tuh rumah tangga. Betul. Tetapi sebelum itu saya bilang, oke, kita cari-cari yuk gitu. Jadi saya berdoa, saya setiap hari di kantor itu saya baca-baca buku, saya cari-cari di Google tentang sejarah, tentang ajaran-ajaran Kristen. Saya sebagai orang awam, saya Padahal waktu itu compare. posisinya agama Islam. Iya, karena memang hati saya memang Seperti ada panggilan iya, kan. kayak harus kayak bilang kembali beb, kembali gitu. Tapi otak saya bilang gini, kembali dan lu diceraikan, janda dong. Iya kan? Betul. Kayak gitu waktu Janda di itu. Sarfat, janda Iya. di mana. Nah, terus. Waktu itu saya sudah berpikir, waduh Tuhan ini bagaimana? Lalu saya tanya sama mantan suami saya. Saya ingat itu bulan November, saya sebelum ngomong sama dia, saya bilang Tuhan Yesus, saya mau ngomong sama suami saya. Iya. Saya sudah ambil keputusan, saya akan bicara tapi. Wah, ini Saya bilang harganya begini, mahal. saya tidak bisa bilang, saya tidak bisa bicara kalau bukan Roh Kudus yang bicara. Saya takut sama suami saya doa di kamar mandi, saya lama sekali. Saya bilang Tuhan, waktu itu saya sengaja anak saya taruh di mak saya Bapak. Nah ini kalau ngomong entah apa yang terjadi. Iya karena dulu tuh kita juga KDRT Oh, ternyata Mantili Lasmini juga ya. Jadi sudah mengerti, saya takut saya kena pukul, orang Kupamnya kena bongo. Betul, Brahma Kumbara ya. Tetapi di tahun-tahun kedua, ketiga rumah tangga kita sudah mulai enak Bapak. Justru kita berpisah dalam keadaan rumah tangga kita sudah baik. Sudah mulai memahami sifat dan karakter masing-masing. Lalu saya bilang ke mantan suami saya tanya. Saya masih ingat pertanyaan yang saya tanya, Kak, kalau jadi Islam itu sudah pasti kita masuk sorga. Pertanyaan itu, memang kalau itu pertanyaan menjebak sebenarnya. Lalu dia jawab apa? Insya Allah. Oh, Oke, saya tanya lagi, insya Allah itu artinya mudah-mudahan. Kamu buat baik, kamu taat sama suami, kamu tunduk sama suami, pokoknya kamu sedekah dan lain sebagainya. Saya bilang, lalu kalau saya melewatkan itu, sedangkan kamu tahu kita 24 jam kita tidak mungkin di kalangan orang miskin. Saya bilang seperti itu. benar-benar cerdas itu. Jadi dia tanya lagi, jangan bertanya sesuatu yang aneh baby. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang, tidak, tanya jawab dulu. Karena kalau seandainya gini, oke, kamu kalau buat ini ada perbuatan-perbuatan yang kalau kamu buat 1000 dosamu diampuni. Saya bilang begini, saya loh dari lahir itu, kita tuh dari lahir kan berdosa. Oh tidak, kita dari lahir tidak berdosa, bayi itu suci. Oke, sekarang kamu pikir dengan logika. Kalau saya berbuat baik, tutup dosa dong, katanya seperti itu. Tapi bagaimana kalau saya jatuh lagi dalam dosa? Kita kan manusia, kita bisa aja buat dosa. Kayak saya melawan kamu, kau saja saya dibilang berdosa. Dia bilang, ini sudah mulai tinggi nada kan. Harus tinggi. Ini sudah mulai tinggi, saya masih ingat. Demi kebenaran itu harus tinggi. Perbincangan di atas tempat tidur berdua dengan mantan suami sampai dia kasih mati TV. Dia ada nonton TV di kamar, Film kasih mati apa TV. waktu itu? On the spot. Terus. Sampai akhirnya Bapak, dia bilang, lu kenapa? Ini mulai serius. Kak, lu tahu kok Sonde, dalam Alkitab tuh. Mencari hal. Ini sebenarnya. Memang cari hal. Dalam Alkitab, kalau son salah kitab Yohanes tuh bilang begini. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga. Beta son mau pakai kata Bapa. Betul. Karena pasti dia akan bilang, kalaupun Tuhan tuh ada berapa banyak. Kayak Betul, begitu, kan pasti dia akan bilang begitu. anak, kawin, Lu mawin. sonde akan pernah bisa masuk surga kalau son melalui Isa Al-Masih. Sekarang beta tanya lu, Al-Quran yang kemarin beta baca mengatakan cari sirotal mustaqim itu kalau son salah carilah jalan yang lurus. Sedangkan nanti yang datang hari kiamat itu siapa? Beta tanya begitu Bapak. Dia cuma bisa jawab karena pemahamannya bukan yang terlalu tinggi atau apa. Oh, dia Sekarang Islam begini, iya. biasa ya. Saya beta bilang begini. Coba kamu jawab dulu. Itu hakim yang adil. Nah Al-Quran sendiri mengatakan hakim yang adil itu Isa Al-Masih. Oke. Saya bilang seperti itu. Iya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Dia tidak bisa. Intinya baby kalau yang nanti datang tuh. Yang datang tuh dia akan memusnahkan itu babi-babi semua dengan salib-salib. Oh begitu. Masuk akal di saya punya pikiran.
Kasihan Beta ya bilang bisnis begini. babi ya. Jadi saya akhirnya singkat cerita, saya bilang, tapi kitab Yohanes bilang tidak ada seorang pun yang datang ke sorga kalau tidak melalui Isa Al-Masih, itu kemana? Dia bukan Tuhan. Pembicaraan close karena dia bilang lu stop omong besok suka dengar. Wow. Saya pikir selesai sampai situ, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok pagi dia kerja jam 5 seperti biasa, saya bangun melayani seperti biasa, masak. Saya masih SMS waktu itu tidak salah. Kak lu pulang makan siang, makanan sudah siap. Saya bilang begitu, saya mau ke kantor karena saya kerja jam 2. Dia pulang sebelum jam makan siang, dia ambil semua barang, dia ambil semua ATM, ambil semua uang. Saya bilang, kenapa? Karena lu mau kembali ke lupa agama. Saya bilang, beta Tony ada mengungkapkan kalau beta akan kembali loh. Tetapi entah kenapa Bapak waktu itu ada kekuatan yang buat saya, dia keluar, dia ambil semua uang dan lain sebagainya, dia ambil, dia bawa. Saya waktu itu saya ingat saya 0. Saya tidak ada apa-apa lagi. Dia bawa semua termasuk dengan motor-motor. Oke. Jadi karena anak saya di rumah mama saya telepon, saya bilang jangan bawa pulang dulu anak itu. Iya. Jangan bawa pulang. Waktu dia pergi kerja, saya tutup semua pintu. Kakak ipar saya, karena kita tinggal dengan ipar ya, dengan keluarganya. Jadi kita hanya di kamar, saya tutup jendela, saya berlutut. Saya ingat saya pakai seragam Transnusa. Iya. Saya bilang Tuhan, saya kembali. Wow. Waktu itu. Tuhan Yesus hebat. Saya bilang apapun yang terjadi dengan rumah tangga saya kembalikan sama Tuhan. Amin. Saya tidak tahu kalau ikut Tuhan tuh ternyata akan ada banyak proses ke depan. Pasti. Saya hanya di otak saya dan hati saya bilang Tuhan saya kembali. Iya. Saya pulang, saya bilang kayak gitu. Saya memutuskan saya kembali ke rumah orang tua saya. Orang tua saya aneh tanya, ini kenapa? Jadi orang tua saya pikir oh ya sudah paling 1-2 hari saja. Ternyata tekad saya sudah sangat bulat. Singkat cerita mantan suami jemput tapi saya bilang kalau mau kita satu rumah tangga tapi masing-masing izinkan saya bilang izinkan saya menjadi seorang Kristen. Izinkan saya kembali ke iman Kristen. Dia bilang baby tidak bisa, itu persinahan. Oh, persinahan. Persinahan dalam Muslim. Mungkin secara rohani kali ya. Iya. Menurut agama Islam. Iya. Dan di situ dia mengungkapkan bahwa beta sudah sering dengar bahwa selama ini sholat lu selalu menyebutkan nama Yesus. Oh, dia beliau dengar. dengar. Beliau dengar. Dan saya mengakui, saya bilang, iya saya sebut nama Yesus karena saat sholat. Iya, saat saya sedang sholat. Dan dia sendiri mengakui, dia dengar itu. Tapi dia tidak pernah mau membicarakan itu. Itulah sisi baiknya dia ya, saya boleh mengakui kebaikannya beliau. Dia tidak mau mempermasalahkan. Karena dia pikir, nanti juga dia jatuh cinta dengan Islam sendiri. Iya. Tetapi waktu itu saya bilang saya tidak bisa. Dan akhirnya keluarganya memutuskan untuk menceraikan saya. Saya bilang, kamu tidak bisa memikirkan, saya tidak bisa. Kita harus bercerai dan kita memang bercerai. Siapa yang omong harus bercerai? Mantan suami saya suami, di awal dia bilang kalau lu betul-betul Ibu Baby sih mau pertahankan asal masing-masing. Saya tidak pernah mau bercerai karena waktu ditanya sama hakim pun di pengadilan agama pada waktu itu, ibu mau bercerai, saya bilang tidak mau bercerai. Dan seingat saya hakim pernah bilang, Bapak Ridwan tidak ada wanita dimanapun yang menginginkan perceraian, termasuk ibu ini. Jadi seingat saya kita di talak 1, kenapa di talak 1 waktu itu saya cari tahu ternyata perceraian kita masih bisa ada rujuk. Oh. Itu, masih bisa rujuk. Waktu kita bercerai officially, semuanya sudah keluar kayak surat, kayak akte cerai dan lain sebagainya. Saya jujur kita masih berhubungan. Dia masih datang dan berharap kita rujuk. Tetapi saya sudah tidak bisa, saya bilang saya masih menikmati berjalan bersama dia dengan anak karena kita punya anak Bapak. Tapi pada waktu itu kita sadar bahwa kita tidak bisa bersama lagi. Saya bilang saya tetap memilih iman saya. Wow. Saya sudah kembali. Tetapi ketika saya kembali bukan berarti hidup saya enak, justru
Kayak mulai dari nol. Saya mulai dari nol Bapak. Semuanya mulai dari nol. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kontrak kerja saya tidak diperpanjang entah kenapa. Padahal saya boleh bilang saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi kembali ke rumah orang tua lalu menemukan keluarga saya broken home juga. Orang tua saya dililit hutang. Uang itu tidak saya lihat satu peser pun. Tetapi dari situlah saya melihat Tuhan. Amin. Di situ saya benar-benar melihat Tuhan. Di situ Tuhan ngajarin saya, lu harus mulai dari nol, lu harus bayar harga. Siap. Di situ bikin saya mengerti. Sebenarnya saya pernah marah sama Tuhan. Oke. Yang bikin saya marah sama Tuhan, waktu itu saya berdoa seperti anak kecil. Saya bilang, Tuhan Yesus kan bisa buat orang dari agama lain pindah ke agama lain. Tuhan kan mampu. Saya waktu itu tidak mengerti bahwa suka-suka Tuhan dong. Belum bisa menerima itu karena ada satu, waktu itu saya sudah mulai, saya punya sisa uang di ATM 100.000. Saya jujur, waktu mantan suami saya ambil uang semua ATM. Jadi ada satu sisa ATM tersisa dan itu uangnya 100.000. Saya bilang Tuhan uang ini saya pakai buat beli Alkitab. Dan Alkitab itu masih ada sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya selalu baca-baca, saya selalu kasih anak saya juga. Jadi saya beli Alkitab itu, saya selalu ingat, jadi Alkitab itu tuh adalah lambang kembalinya saya. Bukan perceraian tetapi kembalinya saya kepada Tuhan. Kristus. Kepada Tuhan. Jadi saya bilang Tuhan saya mau beli Alkitab, saya tidak pernah punya Alkitab yang saya beli dari hasil kerja saya. Jadi uang saya benar-benar nol karena saya udah beli Alkitab. Alkitab itu saya pakai buka, mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ sampai saya dengar ada orang yang pernah bilang hati raja itu seperti batang air. Dan itu saya temukan di dalam kitab Amsal kalau saya tidak salah. Di situ yang saya pakai klaim sama Tuhan. Waktu proses perceraian saya boleh bilang Bapak, perceraian itu tidak enak ya. Betul. Jadi jangan coba-coba bercerai. Saya sakit sekali, saya sangat sakit. Saya ngomong begini, saya jujur di hadapan Tuhan, saya masih merasakan sakit itu karena memang terlalu sakit. Sakitnya adalah berpisah dengan orang yang saya sangat cintai. Saya mengalami hal itu, saya bangun HPDT dengan Tuhan tiap 4 jam. Saya hanya duduk menangis, puasa, duduk menangis. Saya tidak mengerti. Saya bilang Tuhan, saya menangis terus sampai lutut saya tuh menghitam karena rumah mama saya masih lantai seperti ini waktu itu. Saya nangis tiap jam 12 malam, jam 3 pagi, jam 6 sore. Begitu sirkulasinya. Berharap Tuhan buat mujizat. Berharap Tuhan buat suami saya pulang kepada saya. Berharap Tuhan bisa buat, ternyata Tuhan tuh cuman buat mujizat tuh cuman sama anak saya. Jadi saya digugat 2 kali, perceraian dan anak saya. Jadi di pengadilan agama itu waktu itu gugatannya seorang ibu yang murtad tidak berhak atas hak asuh anak. Entah kenapa waktu saya baca itu saya sangat gemetar, tapi saya tidak pingsan-pingsan. Memang kelihatan power steering ya. Terus? Saya rasa saya datang sama Tuhan, saya selalu bawa. Dari situ saya mulai biasakan bawa hal kecil di hadapan Tuhan. Saya pegang gugatan itu, saya berlutut, saya bilang ini loh hasilnya Tuhan. Hasilnya dari saya kembali sama Tuhan. Kok kayak gini begitu. Terus saya bilang sama Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan kalau anak saya diambil. Saya mau saya kembali tapi saya bawa anak saya. Saya gak mau anak saya jadi Islam. Saya bilang kayak gitu. Waktu itu entah kenapa saya belum baca sampai kitab Samuel. Saya mungkin sebelum itu atau setelah itu saya lupa. Waktu saya malam saya mau baca Alkitab, Roh Kudus ingatin coba buka kitab Samuel. Saya baca kisah Hana. Roh Kudus ingatkan coba kamu bernazar seperti Hana. Itu penazar pertama dalam hidup saya tidak pernah bernazar lagi. Nazar apa? Saya baca tentang Hana, jadi Hana perempuan yang luar biasa. Saya baca, saya bilang Hana luar biasa sekali, suaminya bisa menikah lagi. Pasti itu sakit banget. Karena waktu saya bercerai dengan mantan suami saya dengar isu-isu dia dekat dengan wanita lain, saya sakit sekali. Apalagi ini yang lu mandul, terus lu tidak punya, terus tiap hari datang teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan ingatkan saya dari cerita itu, kayak lu nih tiap hari datang teriak, tiap 4
4 jam sekali datang teriak di beta, datang teriak. Saya bilang, Tuhan, kalau seandainya saya mau bernazar seperti Hana bernazar, saya bilang begitu. Saya bilang, Tuhan, ini saya tidak punya pengacara, saya tidak bisa bela diri saya di pengadilan untuk anak saya. Tuhan tahu mau makan aja sekarang susah. Iya. Saya bilang sama Tuhan, boleh tidak saya minta anak saya ikut Tuhan. Saya bilang begitu, kalau Tuhan izinkan anak saya ikut Tuhan. Waktu itu saya takut bawa anak saya ke gereja Bapak. Iya. Karena mantan suami saya banyak. Iya. Saya sangat takut. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya Tuhan izinin hak asuh jatuh sama saya, anak ini saya bawa untuk Tuhan. Iya. Mau Tuhan apakan dia bukan milik saya Tuhan. Iya. Kayak Hana, saya bawa ke gereja, saya serahin dia, terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa Tuhan buat, dia bukan milik saya. Iya. Akhirnya, dan memang Tuhan cuma jawab itu. 2 minggu kemudian mantan suami saya datang dan dia bilang, saya cabut gugatan anak. Wow, jadi akhirnya hak asuh. Saya ngomong begini saya gemetar Bapak, saya sudah tidak siap. jarang bersaksi. Iya. Saya jarang bersaksi lagi tentang Betul. ini luka lama, saya Betul. jujur. Saya bilang, Tuhan luar biasa sekali, terima kasih. Saya langsung bawa anak saya ke gereja Ponitas, Betul. Gemit Ponitas. Tahu. Saya nangis sejadinya, saya bilang Tuhan namanya saya ganti. Saya ganti apa Tuhan? Sebelum itu saya sudah ganti nama anak saya Muhammad Sheikh Prince Rabbi Saka. Waktu itu saya berdoa dulu, Tuhan ini nama saya ganti apa? Saya tanya seperti itu. Iya. Saya tanya sampai dalam doa Tuhan izinin, entah Bapak percaya atau tidak, tapi dalam hati Tuhan bilang kayak Muhammad itu ganti dengan Michael. Oke. Jadi waktu saya bawa, saya bilang ini Michael Prince Heavenly Saka, saya bawa Tuhan. Terserah Tuhan mau apakan, dia milik Tuhan. Amin. Jadi sampai sekarang bahkan urusan terkecil apapun, mau sekolah, mau les, mau apapun, saya tidak pernah tanya mantan suami. Saya datang tanya Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, boleh tidak anak saya sekolahkan di sini. Dan saya bilang sama Prince, papamu itu adalah Tuhan Yesus. Jangan ke mama dulu, ke Tuhan Yesus Luar dulu. biasa. Dan itu sudah menjadi habit anak saya. Amin. Singkat cerita, mantan suami saya bahkan sampai sekarang tidak menerima aktenya dibuat baru, namanya saya baptis, saya buat baru, saya penyerahan anak lagi dan lain sebagainya. Kita berhenti sampai situ dan waktu itu saya tahu Bapak Gembala, saya tahu Pendeta Mel Atok itu waktu saya masih Islam. Oh. Bapak pernah khotbah di kantor Transnusa. Iya. Saya masih hamil karena masih Islam. Iya, karena waktu itu ada ibu hamil. Jadi yang terkenal Bapak pengkhotbah waktu itu tuh bumbu RW dengan paku. Oh. Oke. Saya bilang sama Tuhan, saya mau gereja di situ. Saya mau ketemu Pamela Atok, saya bilang begitu. Iya. Tetapi ada proses Bapak. Iya. Sebelum ketemu Bapak, sebelum ketemu Amazing Grace, saya diinjili oleh 2 pasangan muda suami istri, Iya. orang Advent. Oke. Saya boleh jujur, mereka setia datang cerita tentang baiknya Tuhan. Amin. Mereka temani saya dalam keadaan terpuruk, bahkan hal kecil ketika saya nggak punya beras, disitulah saya lihat kemuliaan Tuhan. Mereka datang dan bawa makanan buat saya. Saya bilang Tuhan, bukan saya minta beras dan Tuhan kasih, saya minta beras Tuhan kasih nasi dan beserta lauk-lauknya. Di situ saya bilang Tuhan dahsyat, saya tidak salah pilih. Amin. Saya bilang begitu. Sampai akhirnya mama saya datang dan, Kak, lu mau gereja di Pendeta Mel Atok? Iya, itu ada tetangga di bawah, Pak Budi Johannes dan istrinya. Oh. Saya bilang, oh ya, iya nanti mereka bilang mau pergi sama-sama. Akhirnya mereka berdua suami istri datang jemput saya dan mama saya datang di sini. Saya bilang datang 1 kali, saya beta tahu di mana dia pun gereja, beta pergi terus. Dan puji Tuhan, sampai saya duduk di bawah samping sini, saya masih setia dengan Tuhan dan saya bilang Tuhan, saya tidak bisa balas apa-apa. Amin. Tuhan pulihkan perlahan-lahan. Amin. Waktu bercerai itu jujur saya boleh definisikan hidup saya masuk dalam padang gurun. Iya. Tetapi
saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini ada padang rumput nih di depan nih. Depan saya ada padang rumput. Oke, ketika mulai give up, ketika mulai Tuhan saya sakit Tuhan. Tuhan bilang bangun, masih ada padang rumput di depan, itu bagus banget. Tunggu. Dan benar itu Bapak. Tuhan kita Tuhan yang berproses. Haleluya. Kalau saya dengar khotbah Pendeta Melato tentang proses, itu benar karena itu terjadi. Amin. Mulai dari karir saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan punya karir. Karena saya cuma seorang SMA Bapak, saya cuma seorang biasa. Siap. Tetapi Tuhan percayakan bahkan karirnya Tuhan bikin proses dari nol. Saya berdoa di depan Aston, waktu saya cari kerja saya bilang Tuhan ini gedung besar sekali. Saya minta jadi cuci piring saja, saya bilang begitu. Karena saya tahu saya cuma SMA, saya minta Tuhan cuci piring. Tapi Tuhan kasih saya sebagai seorang reservation dan di situ saya harus kerja di ruangan ber-AC. Saya bilang, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, beta son cuci piring. Padahal mintanya cuma. Dan di situ Tuhan menunjukkan dia kasih apa yang sudah pernah ada di pikiran. Amen. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, timbul dalam hati, didengar telinga, itu yang benar-benar dia sediakan. Dan itu nyata Bapak. Wow. Dan pengampunan, saya tidak bisa mengampuni mantan suami saya dan keluarganya. Hampir 2 tahun. Sangat sakit buat saya karena saya merasa kalian menceraikan saya dan menyumpahi saya akan kena karma, tidak akan hidup sukses dan lain-lain. Tetapi ada kekuatan pada waktu itu. Ada teman saya yang bilang, kamu harus menunjukkan kamu berbeda dari mereka. Amin. Kamu harus tunjukkan kamu anak Yesus. Haleluya. Yang saya lakukan adalah saya mengunjungi mereka Bapak. Luar biasa. Saya ketok pintu, saya kunjungi mereka, saya bawa sesuatu. Tapi waktu itu entah mereka ada dan tidak ada, tapi tidak dibukakan pintu. Tidak ada masalah. Jadi Anda saya punya kembali tindakan lagi, luar biasa. saya kembali lagi, saya bilang Tuhan terserahlah, yang penting saya hanya mau ikut apa kata Tuhan. Amin. Saya tidak mungkin mengampuni kalau saya tidak ada perbuatan. Amin. Bohong banget orang bilang saya sudah mengampuni dia tapi tidak ada perbuatan Tindakan tersebut. nyata ya. Saya rasa itu Bapak. Jadi saya ambil komitmen anak saya harus tahu keluarganya. Siap. Jadi saya bawa dan puji Tuhan mereka menerima saya lagi sebagai ibu dari ponakan mereka, anak dari mantan suami saya, dan hubungan kita baik-baik saja. Dan bukan pujian tetapi mereka merasa bersyukur. Terima kasih karena kamu tidak membohongi kami lebih lama. Kamu berani jujur dan kami sangat bersyukur akan itu. Di situ saya melihat kemurahan Tuhan. Amin. Sampai sekarang bahkan saya bergereja di sini, dari gereja ini masih kecil dan saya terus ikut. Saya jatuh bangun juga Bapak. Ya. Iman saya Ya. tidak bohong, saya bukan orang suci. Siap. Tuhan tahu itu, jatuh bangun, tetapi anehnya Tuhan selalu bilang, lu jatuh jangan tinggalin persekutuan, jatuh kembali lagi. Saya bilang Tuhan saya sudah tidak layak, kembali dan saya selalu berusaha. Satu hal yang saya ingat, Tuhan itu memang ada, Amin. tetapi Tuhan itu harus dicari. Amin. Setuju. Seperti firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti kata cari, berarti kamu harus mengusahakan. Tidak bisa Tuhan hanya datang dan kamu duduk diam. Yeah. Jadi waktu itu sebelum saya dapat pekerjaan, saya komitmen, saya cari Tuhan, saya keliling hamba Tuhan, bukan karena penglihatan, bukan. Tetapi saya mau tahu kebenaran. Yeah. Sampai akhirnya saya bertemu dengan pasangan muda, orang Advent itu. Mereka menginjili saya benar-benar dengan firman. Dan dari situ saya mengerti bahwa Tuhan itu kamu harus cari. Dia ada. Tetapi kebenaran itu kamu harus cari. Iya. Tidak bisa kamu tahu, oh ya dia ada di sini terus kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pasif, tidak bisa. Karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan itu harus kamu usahakan sendiri. Walaupun saya tahu bahwa saya sudah selamat. Saya bilang thank God, saya selamat, anak saya selamat. Sekarang dulu kalau tidak punya uang susah sekali, kayak takut. Sekarang kayak saya butuh duit gitu. Saya kesusahan ekonomi, tapi saya punya Yesus yang kaya. Amin. Jadi saya selalu enjoy, saya selalu walaupun kadang kegelisahan ada, kekhawatiran ada. Tetapi ketika saya datang sama Yesus, dia tidak pernah kecewakan saya. Amin, amin. Dalam artian
bukan langsung hari ini saya doa besok jadi. Tidak Bapak. Saya bilang tadi sebelum datang saya bilang Tuhan, saya tidak pernah menyesal saya diceraikan. Saya tidak pernah menyesal melewati masa-masa sulit kemarin. Luar biasa. Untuk ketemu Tuhan. Saya sampai bilang Tuhan terlalu ajaib. Haleluya. Engkau luar biasa dan saya mau bilang yang lagi nonton sekarang, saya mungkin kasih pesan aja. Silakan. Kalau kalian yang lagi mualaf atau sedang berencana pindah ke agama lain, coba dipikir kembali. Coba dipikir kembali. Kalian mati nggak akan mungkin masuk sorga. Wow. Tidak mungkin. Saya boleh klaim saya mati pasti masuk sorga. Amin. Harus. Saya percaya. Bukan karena saya orang baik, bukan. Betul. Tetapi karena saya tahu darah Yesus ada itu kepastian. sudah lunas. Saya sudah lunas dibayar. Amin. Dan tidak ada Tuhan yang beri kepastian seperti Yesus kasih kepastian sama Luar saya biasa. dan saudara-saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima Tuhan kasih baik. banyak Ibu Siti Zara, Baby Mercy, yang puji Tuhan karena kemurahan Allah Anda telah bersaksi bahwa orang yang dijamah Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, ada transparansi seperti ini. Dia tidak menjelekkan siapapun, bahkan orang-orang yang dia anggap menyakiti, melukai, tapi dengan berjumpa dengan Kristus, Kristus membawa dia kepada satu gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mengampuni, melupakan, dan tetap memahami bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Tapi Tuhan tidak pernah menjadikan anak-anaknya anak-anak manja atau anak-anak gampang. Ada harga yang perlu dibayar, ada proses yang luar biasa. Firman Allah berkata di balik penderitaan ada kemuliaan. Maka apa yang saudari Ibu Siti Sarah ini yang dulu nama muslimnya, tapi sekarang telah bertemu Yesus, melayani Tuhan, dan beliau ini ikut kami sudah lama dan kami izinkan melayani itu kurang lebih 3 tahun ya Ibu ya. Benar Bapak. 3 tahun ya, itu membuktikan bahwa kami menguji orang sebenarnya Ibu Baby. Karena sampai saya hadirkan Anda di channel ini seperti komitmen dan janji saya kepada pemirsa bahwa kami tidak akan membawa kesaksian abal-abal. Kami tidak akan membawa kesaksian orang yang orang Kupang bilang panas-panas tai ayam. Dia semangat sekarang lalu kemudian dia kembali. Tidak. Dan Anda puji Tuhan, ini waktu Tuhan, tidak ada yang kebetulan, ini skenario Bapa di sorga. Dan saya percaya bahwa ini memberkati Anda. Dan buat semua saudara yang telah menyaksikan ini dan yang akan menonton ini, pesannya cuma satu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama Yesus. Dan kalau memang Anda orang pilihan, seperti apapun cerita hidupmu, saya paling suka ini Yohanes 6 ayatnya yang ke-37 yang berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Dan Ibu Baby mengalami itu. Siapapun Anda di luar sana, Anda dengar baik-baik, Yesus sangat mencintai Anda. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan buat anak-anak muda yang sedang pacaran beda iman, saya Pendeta Mel Atok pesan, putus. Pacaran beda agama, apalagi menikah beda agama, itu tidak boleh. Sekalipun ada cerita dari Ibu Baby, tapi cerita ini bukan rumus. Cerita ini adalah skenario pribadi yang Tuhan buat kepada dia. Tapi secara rumus tetap tidak boleh. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14, 15, 16, 17. Anda boleh baca di sana. Dia bilang tidak boleh pasangan tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Bahkan dia berkata keluar dari antara mereka. Oleh karena itu, kiranya kesaksian dari hamba Tuhan, saya anggap dia hamba Tuhan, Ibu Baby, memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hambamu mengucap syukur bahwa Tuhan beri kelancaran dan begitu banyak penonton yang menyaksikan kesaksian yang luar biasa ini. Proses suka duka dan judulnya tetap satu. Tuhan telah selamatkan anakmu dan Tuhan mendidik anakmu dari awal untuk mencari, berkorban, mengalami kesakitan demi kesakitan. Tapi setelah dia paham dan mengenal Yesus bahwa kesakitan yang Yesus alami demi dia jauh lebih luar biasa dan tidak dapat dibandingkan oleh
dengan apapun. Dan Yesus itulah yang menyelamatkan seorang Siti Sarah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Diberkatilah hambamu bersama anaknya yang dia serahkan kepada Tuhan. Kuatkan dia dalam perjalanan hidupnya. Dan semua saudara kami yang sedang menonton, hamba berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat kembali, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang ragu, dalam nama Yesus Allah tarik mereka, Allah beri kepastian kepada mereka, dan biar kemuliaan Allah dinyatakan secara luar biasa. Ini doa kami ya Bapa. Glory, kemuliaan bagi Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak saudara-saudara. Kita hampir 1 jam. 1 jam hampir 1 jam 1 menit. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian lain yang pasti sangat dahsyat. Silakan bagi video ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.